Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bergabung walaupun melalui virtual seperti ini di webinar kita yaitu periode 24. Ya, baik. Untuk materi yang akan dibawakan untuk malam ini yaitu cyber security tool nama address email dan database website. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita di sini sudah bersama dengan narasumber kita yang terhormat, Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Beliau adalah pemateri malam ini. Baik, langsung saja dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Dr. Kurniawan untuk membawakan materi malam ini. Silakan, Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Materi malam ini adalah audit keamanan jaringan cyber security tool Java, ya, SQL injection, hack and name address, email dan database. Jadi ini materi yang berbeda dengan materi sebelumnya, yaitu dia memakai tools SQL injection, ini memakai tools SQL injection. Satu cara untuk melakukan hacking atau peretasan sebuah website dengan bahasa pemrograman Java dengan database MySQL juga. Jadi tetap ada kaitannya dengan database MySQL sendiri. Jadi ini sangat berbeda ya. Jadi pembahasan kita malam ini konsep kerja JSQL database, tata cara instan dan simulasinya. Nah, SQL injection ini adalah aplikasi ringan yang digunakan untuk mencari informasi database dari server yang jauh, open source dan lintas platform untuk Windows, Linux atau Mac yang bekerja dengan Java versi 11 hingga versi 17. Ya, logo di Kali Linux SQL injection ini merupakan bagian distribusi pengujian resmi ya di Kali Linux, disertakan berbagai distribusi lain, testing, Parrot OS, Arrow Strike dan Black Arc Linux sendiri. Ya. Jadi bisa digunakan dengan OS Pentest Box, Parrot OS, Security, Arc Strike dan Black Arc Linux sendiri. Jadi SQL injection ini berkaitan dengan database, akses, DB, Capdit, DB, Derby, Rapid, dan seterusnya ya, termasuk juga MySQL, MariaDB. Nah, kita akan coba bagaimana bekerjanya SQL injection ini dan selama ini yang bisa dilakukan hacking atau peretasan untuk bahasa pemrograman PHP. Dan bisa sekarang lagi untuk bahasa pemrograman JavaScript, termasuk juga bahasa pemrograman HTML ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana cara melakukan peretasan sendiri ya. Nah, untuk itu bagaimana kita mau menjaga keamanan, kita bisa bagaimana menyerang itu sendiri ya. Sehingga keamanan yang kita akan terapkan nanti dilihat dari bagaimana kerentanan suatu website sendiri. Jadi saya sudah dicoba ya. Jadi ini cara installnya GitLab, GitHub, JSQL. Saya memakai operasi sistem Parrot OS, namun karena tidak kompatibel, saya ganti dengan Kali Linux sendiri. Jadi HTTPWL ini adalah laboratorium para apa ya yang ingin belajar terhadap mengetes kerentanan sebuah website. Itu tidak ada salahnya kita gunakan web ini untuk menjaga keamanan kita sendiri ya dari tuntutan atau apa-apa ya. Untuk itu memang kalau kita baru tahap pertama untuk basic penetrasi testing, uji kerentanan dengan hacking itu sendiri, maka kita menggunakan ini. Kalau kita sudah level menengah sampai level advance sendiri ya tidak apa-apa kita gunakan
kita menggunakan web lain ya. Toh juga kita tidak bisa dilacak ya, dilacak dengan cara menggunakan proxy chain atau VPN itu sendiri. Jadi ini web pengujian yang resmi ya, tidak dituntut apa-apa oleh pihak pembuat web ini. Jadi tetap ya kita masuk di sebuah web, kita klik artis misalnya ya, artis. Di sini kita bisa melihat beberapa tabel-tabel ya, tabel-tabel yang bisa kita lakukan JSQL injection sendiri ya, JSQL. Contoh menu ya atau fitur artis ya atau berbagai macam. Ini bisa kita lakukan JSQL injection. Nah, sederhana sekali perintahnya, bisa kita praktekkan nanti ya. Praktekkan, ini juga bisa mengenali JSQL. Jadi di OS ini ya, juga sudah saya install ya, JSQL injection. Ketika kita lakukan perintah JSQL injection, maka akan muncul database ya, database MySQL untuk kita lakukan penetrasi testing itu sendiri ya, melakukan peretasan itu sendiri. Nah, ini database-nya ya. Kalau di database PHP ini ada Aqua, ada information scheme. Ya, kalau di Aqua ini ada 8 tables, sedangkan information scheme ini kurang lebih 78 tables ya. Database. Nah, ya tentu inilah ya proses pengetesan ya, kita memasukkan jadi SQL injection ini, JSQL injection ini tidak menggunakan perintah string atau perintah lainnya untuk melakukan pengujian. Cukup mengcopy saja apabila ingin melakukan peretasan atau mengambil alih ataupun juga mengetahui ya username, database, password dan sebagainya, nomor telepon, email dan sebagainya ya. Ya, sebagainya berita-berita begini. Ya. Oke, selanjutnya ya, klik ini ya. Ini akan muncul ya, ya address ya, alamat, email ya, nama, password, termasuk username itu sendiri ya, sehingga bisa kita melakukan memasuki di jaringan atau di website sebuah sistem itu sendiri ya. Demikian kita praktek saja. Ya. Jadi saya menggunakan operasi sistem Kali ya. Kebetulan Kali ini yang paling kompatibel di antara OS lain ya, operasi sistem Parrot, Linux Mint, Ubuntu ya. Ini yang paling kompatibel ya, paling kompatibel. Maka kita lakukan start ya. Jadi start, setelah menunggu start, tentu kita lakukan bagaimana melakukan penetrasi testing sebuah website. Bisa saja ya teman-teman mau lakukan penetrasi testing di website mana saja ya, mana saja ya, bahasa pemrogramannya JavaScript, PHP, namun database-nya harus MySQL karena ini bicara JSQL bukan SQL injection. Ya, jadi tidak ada bentuk perintah-perintah yang harus disampaikan atau harus ditulis di apa namanya, di URL atau di laman domain itu sendiri ya. Oke, saya masuk di sistem saya. Jadi ini operasi sistem yang bekerja baik, kompatibel sekali. Kalau untuk melakukan penetrasi testing, uji kerentanan suatu jaringan, termasuk juga melakukan peretasan sebuah website, termasuk juga handphone ya, handphone Android, termasuk juga iPhone ya. Jadi iPhone juga sudah bisa dilakukan peretasan ya. Mungkin bulan depan kita belajar tentang peretasan handphone ya, Android maupun iPhone itu sendiri ya. Jadi selama ini iPhone yang bisa jaga keamanannya
bisa kita lakukan peretasan atau mengambil alih, mengendalikan termasuk juga membuka database setiap ya. Jadi kita masuk terminal karena sudah saya install JSQL injection, maka kita baiknya cek ya. Benar ya. Tampilannya Pak. Ini sudah ya. Tadi terakhir Pak yang ini sudah kelihatan kan? ya sudah Pak. Ya, jadi karena saya sudah menginstal JSQL injection, maka perintahnya cuma mengecek saja ya, masih ada atau tidak ada ya, yaitu klik ya ls ya. ls. Jadi sudah ada JSQL injection. Jadi kita sisa melakukan perintah untuk membuka web yang bahasa pemrograman Java dan PHP itu sendiri ya. Kita clear saja. Kita masuk JSQL ya. Jadi secara otomatis dia akan membuka paket ataupun web yang berbasis Java, termasuk juga database MySQL itu sendiri ya. Jadi secara ya ini sudah dia membuka ya. Jadi ini sudah membuka sebuah database. Jadi kalau kita melakukan penetrasi testing terhadap sebuah web, maka beginilah akan terbuka ya. Nah, untuk melakukan peretasan itu sendiri ya, peretasan ataupun melakukan hacking terhadap website ya, website itu sendiri, maka sudah jelas ya dengan bahasa pemrograman Java ya, Java itu sendiri ya, Java. Jadi ini sangat jelas ya. Java ya, ini kelihatan ya, Java itu sendiri. Maka kita coba sebuah website yang legal ya. Jadi website ini website legal yang dibolehkan oleh negara ya, ataupun oleh pemilik website ini. Boleh saja lakukan injection dengan JSQL. Kita masuk di web ya. Karena prosesnya agak oke. Kelihatan nasi saya ini kalau saya buka Firefox ya. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Mana nasi saya? Kelihatan Pak. Kelihatan, kita masuk di form web ya yang dibolehkan lah oleh pemilik web ini. Silakan acak-acak webnya, dia akan dikembalikan lagi secara semula ya. Jadi ini sebuah web yang melegalkan kita ya, melegalkan untuk dimasuki untuk melakukan injeksi dengan bahasa pemrograman PHP, termasuk juga JavaScript ya. Kita contohkan ini ya. Masuk di artis ya, kita bisa coba di ini ya. Ini kalau di SQL injection, maka kita sisa tambahkan ya, tambah string ini ya, dia akan pasti error ya, akan muncul error. Namun di JSQL injection tidak dilakukan demikian ya, tidak dilakukan demikian. Cukup kita mengcopy di database ya, di database untuk kita lakukan peretasan ataupun injeksi ya, injeksi kita copy, setelah itu masuk di database ya, database-nya ya, SQL injection Java ya. Setelah itu paste ya, kita paste. Setelah kita paste belum muncul ya, belum muncul database-nya, belum muncul ya, maka kita lakukan enter ya. Maka dia akan bekerja apakah database ini bisa muncul seketika seperti username ataupun tabel-tabel selainnya ya. Tabel selainnya. Jadi dia berproses ya, terhadap sebuah web ya. Jadi dia legal ya, tidak ada masalah. Silakan teman-teman ya. Jadi
sini perintahnya ya mulai bekerja ya setelah melakukan printing ya MySQL ya SQL ya dia bekerja. Ini masih berproses ya, masih buffering. Jadi ya masih berproses melakukan ya memasuki sistem di database ya database ini. Ya kalau kita lakukan di websitenya kantor ya boleh-boleh saja asal diizinkan ya. Asal diizinkan boleh-boleh saja. Jadi kita bisa ini ada error ya, ada error maka ketika kita menghadapi error ini ya error during connection ya error tapi lagi berjalan ya berjalan ya ada error ya masih menunggu. Jadi belum muncul ya database. Jadi SQL ini belum muncul database-nya. Tentu saja ya. Memang agak lama ya, tergantung jaringannya. Dia masih error. Vulnerability injection ya. Tergantung jaringan. Atau kita kasih atau kita kasih tambah min ya. Min 2 ya, bisa juga. Apakah dia ini harusnya muncul ya, harusnya muncul. Ini cek blin ya. Berarti jaringannya kurang memadai ya. Tapi ini perintahnya JSQL web HTTP injection point ya. Oh, iyalah terlalu lama ya. Terlalu lama nih. Biasanya cepat ya, tapi karena payah. Nah, ini sudah cepat ini. Ini sudah cepat. Setelah kita ini database ya menjelaskan user SQL basic. Jadi basic fingerprint ya, kita bisa lakukan print vendor SQL, fingerprint database ya. Coba kita masukkan perintah ya, kita -2 ya. Kalau ya oke, start new SQL ya. Kita coba lagi start new SQL. Tadi sudah terbuka database-nya ya. Sudah terbuka database-nya, kita coba lagi dengan perintah itu ya. Fingerprint database agak lama ya. Database acquired on MySQL Ubuntu for user ya, localhost ya, fetching database ya, fetching database. Jadi dia akan muncul database-nya, database yang ada di sini. Kita menunggu saja. Jadi ini berbeda dengan metode SQL injection ya, materi saya sebelumnya dia menggunakan perintah string atau or 1 sama dengan 1 minus. Ya ini sudah muncul ya database-nya. Sudah muncul. Jadi database acquired ini ya ada 8 ya. Jadi user ini perlu menggambarkan tidak ada teks ya, tidak ada tertulis teks ya. Sama juga information ini ini beberapa database ya, karakter, location, kolom, nabel ya, file-file ini. Jadi file-file yang di pembuat web ini ya memang harus dilakukan latihan ya, latihan SQL itu sendiri. Maka kita coba ya. Kita coba ya, memang ini agak berat
coba. Ini database-nya ya, error, database, metadata. Kita coba user ya. User, load ya. Kita load. Kita load address ya. Ya, alamatnya ini ya, addressnya, emailnya ya. Email, password, name ya. Username ya. Dia lakukan load ya. Ini baru muncul ya. Nah, jadi sudah ada nomor teleponnya, passwordnya, name-nya, dan email ya. Jadi dia punya address ini Marsola CNTV dan lain-lain ya. Jadi sudah ada database sehingga ketika kita masuk di namanya ya tes, passwordnya tes ya. Kita coba di ya ini dia. Sync up ya. Tes masuk ya. Kelihatan ini sih ya. Ini yang tes ya. Ya benar ya. Jadi kelihatan ya. Kelihatan. Ya. Jadi kelihatan ya. Jadi ini Kentara dia punya tes ya. Dia punya hello, phone-nya ya, alamatnya ya. Ini sesuai dengan database yang kita sudah kendalikan atau peroleh ya dengan pendekatan JSQL injection itu sendiri ya. Jadi sudah kelihatan bahwa ya kelihatan nih ya. Sampai tidak kelihatan ini. Ya, nah ini dia yang sudah muncul ya database-nya ya, tentu inilah kita bisa kuasai sebuah web dengan tools yang ada di Kali Linux itu yaitu JSQL injection ya. Demikian yang bisa saya sajikan ya. Jadi perintahnya ketika dia masih belum ditutup sebuah database, maka JSQL injection ini masih berfungsi sebagaimana yang berjalan ini ya. Begitu saya tutup saja, maka dia akan berhenti dengan normal sendiri. Demikian yang saya bisa sajikan. Silakan. Saya serahkan kepada Aziza. Ya begitu ya, cara kalau mau meretas di kantornya boleh saja, katakan itu ya, boleh saja asal ada izin ya, asal ada izin dari pimpinan ya. Kalau tidak ada izin nanti dimarahi ya, atau dilapor gitu. Saya sering dikasih izin ditutup di websitenya pemerintah kota ya. Demikian. Asal jangan mengubah tampilan, memberikan pernyataan di sebuah web, atau cuma melihat-lihat saja boleh saja, intip ya, boleh. Itu secara hukum tidak masalah sih sebenarnya kalau cuma ngintip-ngintip saja di dapurnya tetangga gitu di di webnya ya. Demikian Aziza. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk pemaparan materi malam ini, dan tadi juga sudah disertai dengan tutorial atau prakteknya pada proses audit cyber security to JSQL hack name, address, email, dan database website. Jadi itu Bapak Ibu sekalian,
cara-cara yang dilakukan mungkin bisa dilakukan, tapi dalam tanda kutip mendapat izin dari kepala kantor ataupun tempat terkait yang memiliki website tersebut untuk dilakukan perubahan seperti yang tadi. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu, mungkin jika ada yang ditanyakan dengan materi malam ini yang baru saja dipaparkan oleh Pak Kurniawan, beserta dengan prakteknya, silakan. Ingat untuk materi seperti ini sangat jarang dibawakan oleh di materi-materi yang lain. Jadi kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya mengenai dengan audit cyber security. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Atau mau dicoba di kantornya? Yang penting dapat izin dari kantornya Pak Alvin atau Pak Sari atau Ibu Arik. Ya, yang penting kita bisa uji coba ya di sini ya. Yang penting ada izin gitu, ada izin dari kantornya, dari pimpinannya lah. Bolehlah kita masuk, tapi kita tidak ganggu isinya. Kita bisa lakukan percobaan atas hal itu. Oke, mungkin tidak ada ya, Aziza? Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi cukup Pak materinya atau ada closing statement-nya Pak yang ingin disampaikan? Ya, materi saya sebelumnya adalah SQL injection. Dia melakukan injeksi terhadap sebuah URL, alamat domain yang rentan dengan cara memasukkan perintah-perintah string atau or 1 sama dengan 1, minus dan banyak perintah yang bisa secara lebih duluan muncul bahwa database itu error karena injeksi itu. Nah, kalau SQL injection dia khusus dengan bahasa pemrograman Java belum muncul ya, belum kita tahu bahwa database-nya itu sangat rentan atas sebuah SQL injection. Namun dengan percobaan tadi kita sudah bisa menguji bahwa kalau berhasil akan muncul ya seperti tadi ya, muncul seperti SQL injection. Jadi banyak metode untuk melakukan sebuah peretasan di sebuah web ya, apalagi nanti kita akan praktekkan di sebuah handphone ya, yaitu Android handphone Bapak Ibu ya, apabila mau jadi lab-nya ya, tempat lab-nya untuk bisa kita lakukan peretasan nantinya ya. Demikian, Aziza. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk pemaparan materi ini, khususnya pada materi audit cyber security. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian yang sempat kami bawakan untuk malam ini di materi periode ke-24 ini. Jadi ini adalah materi, jadi untuk pertemuan malam ini adalah pertemuan ke-9, besok akan dilaksanakan materi terakhir atau materi ke-10 untuk di periode 24. Ya, baik, itu saja yang kami bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi saya mohon maaf karena di sini lagi hujan deras, jadi tadi sedikit jaringan saya terganggu. Itu saja mungkin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sampai jumpa kembali besok di materi terakhir periode 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.